Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang sangat banyak dan tidak terhitung. Maka kewajiban kita seorang muslim untuk selalu mengingat betul-betul nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu nikmat yang selalu kita ingat adalah Allah masih memberikan kita keimanan. Allah masih memberikan kita keamanan untuk negeri kita sehingga kita dapat beribadah dengan tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yaitu kesehatan. Maka dengan tiga nikmat tersebutlah menjadi sempurna ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada hamba kekasihnya, manusia paling agung, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Matan Abi Syuja, yaitu tentang fikih al-madhhab asy-Syafi'i. Karena negara kita ya pakai madhab apa? Syafi'i. Oleh karena itu penetapan bulan Ramadan pakai apa? Hilal. Ya. Keluar Ramadan juga pakai apa? Hilal. Wa hadha huwal madhhab Syafi'i. Kemudian kita telah sampai pada rukun-rukun sholat. Kita telah membahas rukun yang pertama yaitu niat, dan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i ketika takbiratul ihram, niat tersebut harus bersamaan dengan lafal Allahu Akbar. Wal qiyamu ma'al qudrah, rukun yang kedua adalah berdiri. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Kemudian rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Sebelum itu, membaca basmalah wajib apa tidak dalam surat Al-Fatihah? Maka membaca basmalah dalam Al-Fatihah harus, karena basmalah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Maka ketika termasuk dari surat Al-Fatihah, ya, maka ketika tidak dibaca, maka surat Al-Fatihahnya menjadi tidak sah. Maka ketika Al-Fatihah tidak sah, rukun tidak sah. Maka ketika rukun tidak sah, maka sholat tidak sah. Ya. Qiraatul basmalah labud, ya, membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah harus, karena itu termasuk rukun sholat. Para ulama sepakat bahwasanya surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. 7 ayat. Ya. Wal basmalah ayatun minha, dan basmalah adalah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun sebagian ulama yang tidak menjadikan basmalah itu sebagai ayat dari Al-Fatihah, mereka tetap meyakini bahwasanya Al-Fatihah itu berapa ayat? 7. Tetap berapa? Kata Allah sab'al mathani, 7 apa? Ayat. Hitungannya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ayat ke-6, ayat ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Adapun mazhab Syafi'i, ya, menjadikan ayat 6 dan 7 itu jadi satu ayat, dan basmalah adalah ayat pertama, maka harus dibaca jamaah.
Warabi' rukun yang keempat qiraatul Fatihah, yaitu membaca Al-Fatihah. Au badalaha. Tapi sebelum itu, kalau membaca Al-Fatihah harus baca basmalah, betul apa tidak? Baca basmalah harus apa tidak? Baca Al-Fatihah harus. Karena basmalah termasuk apa? Ayat. Ya. Dijaharkan atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i yustahabbu, disunahkan menjaharkan apa? Basmalah. Maka kita dapati sebagian masjid-masjid kaum muslimin ketika mereka membaca Al-Fatihah mereka menjaharkan apa? Basmalah. Akan tapi mazhab jumhur ulama mereka mengatakan la yustahabbul jahru bil basmalah. Mereka tidak menganjurkan menjaharkan apa? Basmalah. Ya. Jadi boleh menjaharkan dan boleh apa? Tidak. Yang penting basmalahnya ini apa? Harus dibaca. Ya, harus apa? Dibaca. Maka berkata al-muallif rahimahullahu taala, rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah au badalaha. Ya. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu termasuk apa? Rukun. Ya. Dengan dalil Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat tanpa membaca surat apa? Al-Fatihah. Ada nggak sholat tanpa Al-Fatihah jemaah? Hah? Sholat apa? Ada pena nih? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La sholata, tidak sah sholat yang tidak dibacakan di dalamnya surat apa? Al-Fatihah. Jadi harus dibaca surat Al-Fatihah. Dan di sini ada sebuah faedah ya. Kita belajar bahasa Arab. Dalam ilmu bahasa Arab ada sebuah faedah ya. An-nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Nakirah ini nakirah. Nakirah ketika dilafalkan ada nafinya, peniadaan, maka itu menunjukkan keumuman. Keumuman artinya apa? Semua sholat. Ya, semua apa? Sholat. Artinya semua. La sholat, tidak sah semua sholat. Ya, mau sholat apa harus pakai apa? Al-Fatihah. Liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Sholat jenazah pakai Al-Fatihah apa tidak? Al-Fatihah apa? Al-Fatihah. Sholat jenazah adalah termasuk sholat yang tidak dianjurkan di dalamnya istiftah. Jadi langsung apa? Al-Fatihah. Karena tujuan dari sholat jenazah adalah apa? Mendoakan si mayit. Mendoakan apa? Si mayit. Jadi rukun apa? Yang pertama takbir pertama Al-Fatihah. Kemudian yang kedua sholawat. Tiga apa? Doa pada mayit. Yang keempat apa? Salam. Maka ini menunjukkan keumuman dan ini menunjukkan bahwasanya setiap sholat itu harus membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah, ya. Termasuk rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah au badalaha liman la yahfadhuha,
atau boleh mengganti Al-Fatihah bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Siapa yang nggak hafal Al-Fatihah? Contohnya orang yang mualaf baru masuk Islam. Ya. Ustaz, ana udah hafal Al-Fatihah. Udah, kamu hafal surat apa? Ternyata ia cuma hafal surat An-Nas. Berarti ia mengganti Al-Fatihah tersebut dengan surat apa? An-Nas. Ia baca. Jadi tidak serta-merta ketika seorang belum hafal Al-Fatihah kemudian ia tinggalkan ibadah sholat. Maka seorang yang baru masuk Islam, ya, maka ia harus belajar membaca surah Al-Fatihah dan menghafalkannya. Namun qadarullah ketika ia belum hafal, maka gantinya surat-surat yang lain di dalam apa? Al-Quran. Kalau udah hafal, ya, jangankan Anas Ustaz, Al-Fatihah aja belum hafal, buka Al-Quran aja belum pernah misalkan, maka yang ia lakukan adalah berzikir, ya, subhanallah. Langsung hafal enggak kira-kira tuh jemaah, ya? Subhanallah, ya. Memang sedikit, ya. Allahu Akbar. Nah, zikir-zikir tersebut dia ucapkan. Sampai berapa kali ini Ustaz diucapkan zikir tersebut? Kira-kira seperti waktu seseorang membaca surat Al-Fatihah. Nah, kiraan itu. Maka diulangi zikir-zikir tersebut, ya. Zikir-zikir tersebut apa? Diulangi. Ustaz, kalau tidak bisa, Ustaz, maka dia diam. Allahu Akbar. Diam selama waktu kebiasaan seseorang membaca surat apa? Tapi ketika dia sudah bisa takbiratul ihram, Allahu Akbar, ucapkan, ya, zikir-zikir takbir tersebut, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus, ya, sampai kira-kira sewaktu itulah, ya, seseorang selesai membaca surat apa? Al-Fatihah. Fardhan kanat as-shalah aw naflan. Jadi yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Kalau tidak hafal Al-Fatihah, dia membaca surat-surat lain, ya. Kalau tidak hafal surat-surat lain, dia membaca apa? Zikir. Nah, zikir-zikir. Kalau tidak bisa zikir-zikir, diam, ya. Berdiam sampai apa? Sampai kira-kira seorang normal membaca surah Al-Fatihah itu apa? Selesai. Tapi ketika sudah bisa di takbiratul ihram, dia memakai zikir-zikir tersebut untuk apa? Salat. Untuk membaca apa? Al-Fatihah sebagai ganti apa? Al-Fatihah. Fardun kanatis sholatu aw naflan, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilah. Dan lafal bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah sempurna, ya, sempurna. Kemudian saya hapus, ya. Penghapusnya mana? Syarat pembacaan Al-Fatihah di dalam sholat tentunya, ya. Dibaca dalam keadaan berdiri. Kemudian yang kedua, dibaca seluruh hurufnya. Berikut tasdidnya. Kemudian yang ketiga, berurutan
Yang keempat, berkesinambungan. Jadi dibaca surah Fatihah dalam kondisi apa? Berdiri. Dalam kondisi apa? Berdiri. Kemudian yang kedua, dibaca seluruh hurufnya berikut tasdidnya. Jadi harus benar-benar bacanya, harus betul ya. Maka seorang imam ini harus paham hukum-hukum tajwid ya. Yaumul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam adalah orang yang sudah paham cara baca apa? Al-Qur'an ya. Kalau dia sudah berumur kan tapi bacanya tidak benar, yang dijadikan imam ya. Jangan dijadikan apa imam, apalagi dia tidak paham hukum sholat. Dan ini pernah terjadi jamaah ya. Dulu anak waktu itu bepergian di salah satu masjid ya kan, imamnya maju, qadarullah ini mic-nya tuh jatuh jamaah. Mic-nya apa? Jatuh. Bingung ya kan, ini jamaah nggak tahu nih imamnya ruku apa enggak ya kan, kapan ruku, kapan sujud ya kan. Maka ketika ada mafsadah seperti itu boleh untuk mengambilnya ya, boleh apa? Mengambilnya jamaah. Si diem nih. Walhasil itu di depannya, di belakangnya itu anak-anak lari jamaah. Habis itu mendekati imam, diambil mic-nya. Wah. Halo. Dan ini terjadi jamaah. Dan ini nggak dilarang. Imamnya diam terus. Ya kan? Ini memberikan madharat. Ini makmumnya, ya kan? Ini kalau makmumnya lemah, imamnya bisa ketawa. Kalau ketawa batal apa enggak? Madharatnya bisa. Teriak-teriak tuh. Satu anak maju, anak lainnya, ini boleh, enggak apa-apa. Ayo, anak lainnya ikut. Gantian tuh jamaah. Gantian mic-nya. Terus, suaranya kecil ya. Tiba-tiba assalamualaikum ya. Tiba-tiba udah apa? Salam. Jamaah kaget. Ya kan? Makanya ya dia harus paham ya. Ini pengangkatan imam ini bukan masalah sepele, ini harus paham. Bukan dia seorang doktor ya, atau seorang insinyur misalkan, tapi tidak paham hukum-hukum sholat, ya, jangan diangkat ya. Tidak boleh seperti itu. Dia harus paham hukum-hukum seperti itu ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu jamaah ya. Dan ini kejadian di bulan Ramadan ini, tahun ini kejadian ya. Seperti itu ya, anak-anak teriak-teriak ya. Itu jamaah tiba-tiba udah selesai. Akhirnya makmum ketinggalan beberapa apa? Rukun. Kemudian yang ketiga ya, berurutan yang keempat, berkesinambungan. Artinya berkesinambungan adalah ketika setelah membaca ayat yang ketiga, dia jangan sampai berhenti terlalu lama ya. Kalau berhenti terlalu lama, orang menganggap ini berhentinya kelamaan, maka bisa batal Al-Fatihahnya dan dia mengulangi dari awal ya. Dia mengulangi dari apa? Awal. Maka apabila ia berhenti dengan perhentian yang lama ya, maka Fatihahnya batal dan ia harus mengulangi surat Al-Fatihah. Kalau ia nggak mengulangi surah Al-Fatihah, bahkan meneruskannya, maka sholatnya batal karena disebabkan Al-Fatihahnya apa? Batal. Adapun ketika seorang imam sakata sukutan qasiran, berdiam, tapi berdiamnya itu sebentar ya, maka tidak masalah apabila dia tidak berniat apa? Berhenti ya. Jadi harus ada berurutan dan berkesinambungan. Saya berikan sebuah contoh. Ada seorang ya, sholat duhur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian di pertengahan ia sholat, di pertengahan ia membaca surah Al-Fatihah, ia bersin jemaah. Maka ia ucapan apa? Alhamdulillah. Al-Fatihahnya jadi berkesinambungan enggak? Terputus apa enggak? Terputus dengan zikir apa? Alhamdulillah. Ya.
Sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah. Ya. Pertanyaan pertama, sholatnya tetap apa? Sah. Ya. Karena itu zikir, bukan bicara dengan orang lain. Nah, pertanyaan kedua, dia nerusin baca Al-Fatihah apa ngulangi? Neruskan apa ngulangi? Ngulangi dia. Ya. Ini syaratnya harus apa? Berkesinambungan. Dia harus apa? Ngulangi. Kemudian contoh yang kedua, seorang imam baca Al-Fatihah keras. Ya, kita mendengar. Makmum baca Al-Fatihah apa enggak? Imam baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah apa tidak? Hah? Makmum baca apa enggak? Makmum baca Al-Fatihah. Jadi ketika sholat maghrib atau isya, imam baca surat apa? Al-Fatihah. Makmum baca surat Fatihah apa enggak? Baca. Dalam mazhab Syafi'i ya, baca Al-Fatihah apa enggak? Baca. Karena dalam mazhab Syafi'i ya, Al-Fatihah itu wajib setiap rukun, di setiap apa? Sholat. Jadi makmum harus baca apa? Ternyata imam mengucapkan waladdallin, ya. Si makmum baru alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Baru sampai ayat itu. Ia meneruskan Al-Fatihahnya atau menjawab imam jamaah? Yang nerusin Al-Fatihah apa menjawab apa? Imam. Menjawab imam, amin. Al-Fatihahnya diulangi apa enggak? Al-Fatihahnya tidak diulangi. Al-Fatihahnya apa? Tidak diulangi, diteruskan. Beda dengan kasus yang pertama, ketika ia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika dalam surah Al-Fatihah ia harus mengulangi apa? Al-Fatihah. Maka tidak dianjurkan orang mengucapkan alhamdulillah ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam apa? Sholat. Bisa difahami ya? Kemudian contoh yang ketiga, contoh kasus yang ketiga, ketika ia sholat zuhur ya, tiba-tiba ada azan. Kemudian ia jawab azan ya. Azan masjid lain misalkan, telat azan. Ia jawab. Maka sholatnya tidak batal, tapi dia harus mengulangi apa? Al-Fatihah. Kemudian kasus yang lain, ada seorang imam membaca ayat sajdah. Ayat apa? Sajdah. Berarti dia harus apa? Sujud. Sujud tilawah, ya. Kita baru Ar-Rahmanir Rahim. Imamnya tiba-tiba apa? Sujud. Ikut sujud apa enggak? Apa nerusin baca? Ikut sujud. Ketika bangkit dari sujud tilawah, ngulangi Al-Fatihah apa neruskan? Neruskan. Ustaz, bedanya apa? Ya. Maka berkata ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan, ya, kasus-kasus yang tadi yang menyempurnakan Al-Fatihah li'annahu yata'allaqu bis-shalah, karena itu berkaitan dengan sholat. Berkaitan dengan apa? Misalkan waladdallin, makmum jawab apa? Kaitannya dengan sholat apa tidak? Hubungan antara imam dan apa? Makmum, ya. Kemudian ketika sujud tilawah, kaitan dengan sholat apa enggak? Berkaitan, ya. Adapun yang tadi ya, alhamdulillah ya, ketika dia mengucapkan apa? Bersin, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, ya. Berkaitan dengan sholat apa enggak? Tidak, tidak berkaitan dengan apa? Sholat. Maka ketika ia putus, tidak berkesinambungan, maka ia harus mengulangi Al-Fatihah dari apa? Awal, dari apa? Pertama. Karena Al-Fatihahnya apa? Terputus dengan sebab-sebab yang tidak berhubungan dengan apa?
sholat. Ya. Jadi difahami ya, ini kaidah. Contoh yang lain, imam ketika mengucapkan atau membaca surat, suaranya terdengar, Sabbihisma rabbikal a'la. Artinya apa? Bertasbihlah. Dan Nabi SAW idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, apabila Nabi SAW melewati ayat yang ada tasbih di dalamnya, beliau mengucapkan apa? Maka ketika seorang imam membaca ayat Sabbihisma rabbikal a'la, ya, kemudian ada makmum mengucapkan subhanallah, artinya tidak mengeraskan subhanallah, ya. Padahal waktu itu dia sedang membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini harus diulangi apa tidak? Apa diteruskan? Jadi ketika makmum baru baca Al-Fatihah, ya, Ar-Rahmanir Rahim, mau mengucapkan Maliki Yaumiddin, tapi imam sudah membaca Sabbihis, kemudian makmum membaca apa? Subhanallah. Terputus apa dah Al-Fatihahnya? Terputusnya itu karena sebab berkaitan dengan sholat apa tidak? Berkaitan, ya, berkaitan dengan apa? Sholat. Maka ketika ia telah mengucapkan subhanallah, karena imam mengucapkan sabbihisma rabbikal a'la, maka makmum meneruskan bacaan surat apa? Al-Fatihah. Baik, bisa difahami ya? Dalam hadis disebutkan ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ayat yang ada tasbihnya, beliau bertasbih. Apabila melewati sebuah ayat yang dimana ada permintaan, beliau meminta kepada Allah. Apabila di dalamnya ada kandungan ayat yang mengandung adab atau siksaan, beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya zikir-zikir tadi ketika itu berkaitan dengan sholat tidak memutus bacaan surat apa? Al-Fatihah. Ya. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka di sini disebutkan ya, wa yajibu aidan muwalatuha, maka termasuk syarat membaca surah Al-Fatihah harus berkesinambungan, bi an yasila ba'dhu kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin, dengan tidak memisahkan antar ayat dan antar kalimat kecuali dengan kadaran nafas. Fa in takhalala dzikru, apabila terpisah di antara ayat-ayat Al-Fatihah dengan zikir yang tidak ada kaitannya dengan sholat, ya, maka ia harus memulai dari awal. Apabila terputus Al-Fatihah dengan kaitan-kaitannya dengan sholat seperti pengucapan amin, ya, maka itu tidak memutus bacaan apa? Al-Fatihah. Wa man jahila al-Fatihah, dan barang siapa yang tidak hafal surah Al-Fatihah, au ta'adzarat alaihi li'adami muallim, atau ia tidak bisa menghafalkan Al-Fatihah karena tidak ada yang mengajarinya, maka ia wajib membaca ayat-ayat Al-Qur'an lain, ya, yang panjangnya semisal surat Al-Fatihah, ya, aywadun anil Fatihah, sebagai ganti surat apa? Al-Fatihah. Karena di dalam kaidah mengganti badal, li'annal badal lahu hukmul mubdal, karena ketika sebuah zat yang menggantikan itu harus memiliki kadar sama dengan zat yang apa? Yang digantikan. Jadi ketika Al-Fatihah digantikan karena ada udzur, belum hafal, ya, gak ada guru yang mengajarinya, maka ia membaca ayat-ayat yang lainnya yang memiliki panjang yang sama dengan apa? Surat Al-Fatihah tersebut.
Fa illam yuhsin Qur'anan, apabila ia tidak bisa atau tidak hafal ayat-ayat Quran yang lain atau tidak hafal dzikir-dzikir yang lain, waqafa qadrul Fatihah, maka ia berdiri ya untuk sholat. Yang penting itu adalah ukuran waktu seorang membaca surat apa? Al-Fatihah. Kemudian berikutnya al-khamis, rukun yang kelima, rukun sholat yang kelima, rukun sholat yang kelima yaitu ruku'. Maka berkata al-muallif rahimahullah, wa aqallu fardhihi liqa'imin qadirin 'ala ar-ruku'i mu'tadilil khilqah salim yadayhi wa rukbatayhi an yanhaniya bi ghairin khinasin qadra bulughi rahatayhi rukbatayhi law arada wad'ahuma 'alaihima. Jadi ketika orang ruku ya, yang penting wajibnya seperti ini. Adapun lurus, Allah Ta'ala ya, Mas muka ya, oh, tahu, maju. Jadi termasuk rukun sholat apa? Ruku, antum ruku. Ini lurus ya, ini lurus, ini sunnah. Tapi kalau misalkan nggak nyampe, maka ini kadar wajib. Rukunya tetap apa? Sah, tapi tidak sempurna jamaah. Ya, dalam mazhab Syafi'i seperti ini, rukunya apa? Sah, tapi tidak apa? Sempurna. Yang sempurna apa? Lurus seperti ini. Lurus apa? Seperti ini sempurna. Ya, fadhil. Kemudian yang keenam, tumakninah. Tumakninah artinya adalah tenang ya. Sukun ba'da harakah, tenang setelah semua anggota tubuh itu bergerak. Allahu Akbar, ruku. Nah, ketika sudah bergerak semua anggota tubuhnya dan berhenti, nah itu namanya apa? Tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini belum berhenti, terus malahan. Maka tidak ada tumakninah di dalam. Tidak ada apa? Tumakninah di dalam ibadah sholat tersebut. Wabintali sholatnya apa? Karena tumakninah termasuk rukun apa? Sholat. Wahiyya sukunun ba'da harakah, ketenangan atau diam sejenak setelah anggota tubuh bergerak semuanya. Ya. Bisa difahami ya? At-tumakninatu fih, itu tumakninah dalam rukun yang kelima yaitu ruku'. Kemudian pengarang ya yaj'alut tumakninah, menjadikan tumakninah sebagai rukun yang tersendiri, dan inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun ulama-ulama lainnya Syafi'iyah ya, mereka menjadikan tumakninah itu sebagai rukun yang menyertai di setiap rukun-rukun sholat ya. Tapi Imam Nawawi rahimahullah ya, dan pengarang kitab ini menjadikan rukun itu sebagai rukun apa? Tersendiri. Tidak masalah ya. Intinya apa? Sama. Kemudian yang ketujuh, bangkit dari rukuk ya. Rukuk dan i'tidal. Maka yang ketujuh, rukun yang ketujuh adalah bangkit dari apa? Ruku' wal i'tidal. Al-i'tidal
yaitu berdiri sebagaimana keadaan sebelumnya, sebelum dia apa? Rukuk. Tapi kalau orang dalam kondisi duduk, berarti i'tidal dia dalam kondisi apa? Duduk, ya. Maka ketika seorang kondisi duduk, ya, atau kondisi dalam tidur, ya, dia harus memberikan apa? Isyarat-isyarat yang menunjukkan dia sholatnya apa? Ruku dan i'tidal. Jadi kondisi i'tidal dia sama seperti ketika ia dalam kondisi apa? Berdiri, ya. Kemudian yang kedelapan, at-tuma'ninatu fihi, ya, yaitu tuma'ninah dalam apa? I'tidal. Jadi ketika dia berdiri, ya, jangan langsung apa? Sujud. Baca doa tenang, baru dia apa? Sujud. Namanya apa? Tuma'ninah. Kemudian rukun yang ke-9, tapi sebelum itu yang perlu kita ketahui, ya, ketika rukuk tangannya diangkat apa tidak? Tangannya diangkat lagi apa tidak? Allahu Akbar. Ketika rukuk tangannya diangkat apa tidak? Diangkat. Ketika ruku kan ucapin apa? Takbir, Allahu Akbar, ya. Berarti tangannya apa? Diangkat. Jadi tempat-tempat di dalam sholat yang orang itu mengangkat kedua tangannya, yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Kemudian yang kedua ketika ruku, Allahu Akbar, ya. Kemudian ketiga ketika i'tidal, Sami Allah liman hamidah. Kemudian yang keempat ketika bangkit dari sujud pada rakaat ketiga, ya, pada rakaat apa? Ketiga. Itu tempat-tempat dianjurkan mengangkat apa? Tangan. Kemudian yang ke-9, sujud. Rukun yang ke-9 apa? Sujud. Yang ke-9 adalah apa? Sujud. Maka sujud itu 2 kali di setiap apa? Rokaat. Kalau ada orang sujud 4 kali setiap rokaat, sholatnya batal apa tidak? Batal, ya. Tapi saya pernah mendapatkan orang sujud nih 4 kali jamaah. Waktu di Salatiga ada orang asing, masya Allah, ghurib, masya Allah. Ini jangan-jangan malaikat ya, seperti hadis Jibril. Tapi tidak mungkin malaikat semua, asing. Datang ke masjid, mas, kaget kita. Kan kalau santri-santri kan tahu tuh orang-orangnya ini, ya kan. Tiba-tiba masuk sholat ya mas, kemudian sujud, kaget, lu sujudnya 4 kali. Waktu itu sebenarnya saya nggak pengen ngitung jamaah, ya kan. Ini Ustadz nih apa iseng banget ngitung sujudnya orang, ya. Dan saya tertarik ngitung karena apa? Karena dia nggak ngadep kiblat, kiblatnya arah sini, sujudnya arah sana. Arah sana 2 kali, menyimpang dia, menyimpang 45 derajat. 2 kali sana, 2 kali sana jauh. Berani-beraninya sholat di sini ya. Akhirnya tuh ya, setelah selesai, kita tanyain orang tersebut. Dia mundur-mundur ya, seperti orang asing, seperti orang Badui gitu, orang pedesaan. Loh, kamu kesini naik apa ya? Gak lewat satpam soalnya. Gak lewat satpam. Loh, saya di sini terbang. habis dia salto siapa? Mana lihat tadi? Salto. Nah itu kan di samping masjid itu ada tembok tinggi jamaah. Ya, berapa meter itu ya?
mungkin 2,5 meter atau apa. Kita kalau main bola ya kan, kalau bolanya sampai ke tetangga ya, kita kalau naik tangga itu tembok itu sebenarnya nggak bisa ya kan, harus muter karena tinggi. Ini orang ini terus hilang. Nah ini wali ya, wali setan seperti itu. Maka sebagian orang menganggap wali ya orang yang bisa terbang. Dia ngomong terbang, tapi wallahu alam beneran terbang apa enggak ya? Yang pasti dia nggak lewat satpam atau apa ya, terbang ya keluar terus ya. Nah, ini wali setan nih kan, sholatnya sudah berbeda ya, bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini ada di dunia ya, dan jangan dianggap berarti itu adalah karomah ya, mendatangkan ibadah-ibadah yang baru, kemudian mengatakan ini karomah wali-wali yang soleh ya, bisa berjalan di atas air, tidak terbakar ataupun yang lainnya ya. Sholatnya sudah tidak benar ya, sujudnya 4 kali anak lihat itu, Masya Allah, selesai assalamualaikum kemudian keluar dia kaget. Ketika kita deketi dia seakan-akan mau membela diri, kayak mau bertarung tuh jam. Kita tidak mau bertarung, salto ya, kemudian maka ini hati-hati ya, ibadah apapun ketika tidak sesuai dengan syariat Islam maka ibadah itu tertolak. Dan biasanya penyembahan tersebut bukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di antara syarat diterima ibadah an yu'bada bima syara', seorang harus beribadah sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Maka jangan terkesima dengan kesaktian orang ya. Dajjal ya sakti ya, lebih sakti ya. Tapi dia adalah fitnah yang luar biasa ya. Barang siapa yang mentaatinya maka ia masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memasuki surganya Dajjal, sejatinya yang memasuki neraka Allah. Barang siapa yang memasuki nerakanya Dajjal maka sejatinya yang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka sujud di sini ya harus ya 2 kali di setiap rakaat. Kemudian mu'alif mengatakan wa aqalluhu mubasyaratu ba'dhi jabhatil musalli mawdhi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha. Dan minimalnya, jadi ketika seorang sujud ini jidat ya, ini namanya apa? Ini namanya apa? Batuk bahasa Jawa, kening ya. Jadi keningnya ini jangan sampai ada penghalang ya. Harus benar-benar tidak ada penghalang. Walaupun misalkan ada penghalang ya, maka tidak boleh semuanya tertutup ya. Maka dianjurkan ya keningnya ini harus menyentuh tempat sujud ya. Kemudian nah, yang perlu diperhatikan mana dulu nih? Tangan dulu apa kaki dulu? Ta'ala ya. Ketika antum mau sujud ya, antum tangan dulu apa kaki dulu? Tangan dulu, enggak kaki dulu. Kata Nabi SAW ya, seorang ya fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah dia sujud sebagaimana sujudnya al-ba'ir, onta. Ya. Maka di sini terjadi khilaf di antara para ulama ya. Di antara mereka ada yang mengatakan dianjurkan ketika sujud itu kaki dulu. Di antara mereka ada yang mengatakan ketika sujud itu tangan dulu. Ada perkataan yang ketiga? Ada yang mengatakan jidat dulu apa tidak? Tidak ada. Kenapa bocor ya? wa akmalhu an yukabbira li hawiyihi li sujud bila raf'i yadayhi. Jadi ketika sujud itu angkat tangan apa enggak? Ketika mau sujud angkat tangan apa enggak? Tanpa angkat tangan. Masuk Allahu Akbar, sujud ya. Wa yadau rukbatayhi, dan ia pertama kali ia menurunkan dua lututnya. Ini pendapat al-fuqaha, ahli fikih. Tapi kalau pendapatnya ahli hadis, ketika mereka turun sujud
yang pertama kali apa? Tangannya. Mereka menyepakati terkait tentang dalil ya. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah ya sujud seperti sujudnya apa? Onta ya. Sujudnya apa? Onta. Ada yang mengatakan bahwasanya ya tangan dulu ya. Berarti tangan itu apa? Kedua apa? Lengannya ya. Tapi al-jam'u bainal mas'alatain ya. Untuk menggabungkan dua pendapat ini artinya ya, onta itu ketika duduk itu cepat apa lambat? Cepat apa lambat? Ya. Cepat dia, sehingga ketika onta itu duduk, debunya berterbangan apa enggak? Ya, debunya apa? Berterbangan. Maka maksudnya fala yabruk kama yabrukul ba'ir ya, seorang ketika sujud ya janganlah yang semakruk ya, cepat-cepat, tapi apa? Pelan-pelan. Entah yang dikedepankan pertama adalah lututnya, atau ia kedepankan adalah apa? Tangannya. Maka ketika ia turun ya dari berdiri menuju sujud, pelan-pelan ya, tidak terlalu apa? Cepat, sehingga menyerupai al-ba'ir, yaitu apa? Unta. Dan dari sini kita sudah memahami ya bagaimana apa? Tata cara sujud yang benar. Kemudian yang ke-10, rukun yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi. Tumakninah dalam sujud ya. Jadi ketika sudah menggerakkan 7 anggota badan ya, ketika sujud maka ia harus tenang ketika dalam kondisi apa? Sujud. Jadi kita tahu tadi sujud ya, jangan terlalu cepat dan jangan semakruk ya, tapi apa? Pelan-pelan ya, pelan-pelan ketika sujud. Tumakninah ya, tumakninah di dalam sujud bihaitsu yanal maudhi'a sujudih thiqala ra'si. Jadi tidak cukup ya hanya menempelkan keningnya ke tempat sujud, tempel sedikit nih, tapi harus ada ditekan. Tapi tekannya bukan tekan-tekan yang keras ya, maksudnya ada ketika seorang memiliki kapas ya, kemudian ketika dia sujud di atas kapas tersebut itu ada bekasnya. Bekas apa? Keningnya. Bekas keningnya itu menempel di kapas tersebut. Tapi kalau cuma nempel tanpa apa? Nggak ada bekas. Jadi ketika sujud memang benar-benar kepalanya diletakkan di tempat apa? Sujud ya. Jadi tanpa jadi bukan hanya apa? Menempel, tapi benar-benar diloskan ya. Dia apa? Diloskan. Jadi ketika apabila kapas ya diletakkan di atas tempat sujud kita, itu ada bekasnya, blesek ya kan. Nah seperti itu. Nah bukan berarti ya ketika antum sujud ya antum kusak-kusak ya biar jidatnya hitam ya. Oh enggak hitam-hitam ya kan. Maka ini keliru ya. Yang penting adalah ketika seorang itu sujud ya, maka ia tidak hanya menempel saja, tapi benar-benar ada apa? Tekanan yang mana ketika kapas ada di apa? Jidat kita, maka kapas tersebut apa? Akan kempes. Nah, seperti itu. Berarti bukan penekanan yang kuat ya. Yang penting apa? Los. Kemudian yang ke-11, rukun yang ke-11, duduk di antara dua sujud ya. Yang ke-11 apa? Duduk di antara dua sujud di setiap rakaat, sawaun shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an ya. Duduk di antara dua sujud di setiap rakaat walaupun dia sholat dalam kondisi berdiri atau duduk ya, atau ya muttaji' menghadap kanan atau menghadap kiri. Wa aqalluhu sukunun ba'da harakati a'dha'i ya. Paling tidak ketika dia duduk ya ada ketenangan. Wa akmaluhu az-ziyadatu ala dzalik. Dan yang sempurna adalah ia tambahkan pada duduk tersebut doa ya. Doa dalam duduk di antara dua sujud.
Kemudian berikutnya at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-12 adalah tuma'ninah. Jadi duduk di antara dua sujud itu rukun apa bukan? Rukun. Rukun. Kemudian yang ke-13, jadi tuma'ninah pada duduk di antara dua apa? Sujud. Kemudian yang ke-13, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, duduk tasyahud akhir. Duduk untuk apa? Tasyahud apa? Akhir. Kemudian yang ke-14, tasyahud akhir. Tasyahud apa? Akhir. Yang ke-14 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir kapan diucapkan? Ya ketika duduk tasyahud apa? Akhir. Ya, kalau dalam sholat maghrib rakaat ketiga, sholat duhur pada rakaat keberapa? Keempat. Dan minimal tasyahud itu adalah pengucapan at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan yang paling sempurna yang sering kita baca ya adalah ucapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini sebagaimana dalam riwayat Muslim pada hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Dan inilah yang paling apa? Sempurna. Ya, tasyahud apa? Akhir. Kemudian yang ke-15, sholawat kepada siapa? Nabi. Pada tasyahud apa? Akhir. Ya. Jadi setelah membaca tasyahud akhir, yang membaca apa? Sholawat kepada Nabi. Rukun, harus didatangkan. Ya. Bagaimana pengucapan sholat kepada Nabi? Ya. Minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Minimalnya, batas minimal sholawat itu apa? Sah. Maka ketika pengen ngomong Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shollaita ala wa ala al, ya. Dan pengarang di sini menyebutkan bahwasanya sholawat kepada keluarga Nabi tidak wajib. Jadi itu apa? Penyempurna. Yang penting Allahumma sholli ala apa? Muhammad. Kemudian yang ke-16, yang ke-16 apa? Salam. Yang ke-16 adalah salam yang pertama. Assalamualaikum paling minimal. Tapi kalau orang ada salam assalamu, tidak sah. Minimal apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Maka yang paling sempurna assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi, ya, dua kali, yaminan wa shimalan, kanan dan kiri. Jadi boleh assalamualaikum, atau yang lebih sempurna assalamualaikum warahmatullahi,
Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ke-17, niat keluar sholat. Niat keluar apa? Sholat. Ini marjuh ya, tidak dipakai. Pendapatnya lemah. Karena yang menjadi barometer dalam mazhab Syafi'i, ya niatul khuruj ini tidak apa? Pendapatnya lemah dalam mazhab apa? Syafi'i. Jadi nggak kepakai. Karena orang ketika salam mesti sudah ada niat apa? Keluar. Kemudian yang ke-8 berurutan. Maaf, ke-18 terakhir. Berurutan. Ya, berurutan. Pertanyaannya, ya, tadi termasuk rukun sholat itu apa? Sholat kepada Nabi, betul? Rukun sholat, rukun sholat adalah sholawat kepada siapa? Nabi. Minimal pembacanya gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi sholawat kepada keluarga Nabi hukumnya apa? Sunnah. Itu pada tasyahud keberapa? Akhir. Ya. Adapun pada tasyahud pertama, sholawat kepada Nabi rukun apa bukan? Pada tasyahud pertama. Pada tasyahud yang pertama, ya, sholawat kepada Nabi itu adalah sunnah yang ditekankan tapi digarisbawahi. Kalau seandainya ia meninggalkan, maka dia harus sujud sahwi. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan ini kewajiban apa? Sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini dinamakan ab'ad. Apa? Ab'ad atau sunnah muakkadah. Kan tapi walaupun dia sunnah muakkadah, apabila ditinggalkan dia harus sujud apa? Adapun sholawat kepada keluarga, ya, maka itu adalah sunnah pada tasyahud yang pertama. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Baik, kita telah selesai dalam membahas rukun-rukun sholat. Kemudian karena waktu masih tersisa, kita akan membahas, ya, sunnah-sunnah sholat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Sholat itu, ya, ada syarat sholat, betul? Syarat sholat itu ada dua. Syarat sah dan syarat apa? Wajib. Jadi kita telah bahas. Kemudian terkait tentang sholat ada rukun-rukun sholat. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait tentang sunnah-sunnah apa? Sholat. Sunnah sholat yang menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah, itu ab'ad, ya. Itu disyariatkan apabila ditinggalkan secara sengaja atau lupa dia sujud sahwi. Adapun sunnah yang tidak ditekankan di dalam sholat dinamakan dengan istilah hayat. Dengan istilah apa? Hayat. Itu apabila ditinggalkan dengan sengaja tidak disyariatkan untuk sujud apa? Sahwi. Baik. Di sini sunnah-sunnah sebelum masuk sholat yang pertama adalah adzan. Ini tolong diperhatikan, penting. Tolong dihapus. Pertama apa? Adzan. Sunnah sebelum sholat apa? Adzan, ya.
Hukum adzan itu apa? Wajib apa sunnah? Hukum adzan itu apa? Hukum adzan menurut mazhab Syafi'i sunnah kifayah. Sunnah apa? Kifayah. Jadi kalau sudah ada orang yang melakukannya, maka orang lain tidak diminta untuk apa? Melakukan. Hukumnya apa? Sunnah kifayah. Seperti orang memulai apa? Salam. Ya. Misalkan antum ketemu sama orang lain, memulai salam itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnahnya sunnah ain apa sunnah kifayah? Antum misalkan 10 orang ketemu sama jamaah lain 10 orang, maka dianjurkan ketika bertemu dengan kelompok lain kita mengucapkan apa? Salam. Nah, sunnah ya kan? Ain apa kifayah? Kifayah. Assalamualaikum, kalau udah satu sudah ya, bisa difahami ya. Sunnah apa? Kifayah. Dan di antara syarat-syarat adzan yang pertama, seorang muadzin harus beragama Islam, maka tidak sah adzan dari orang kafir. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan ini mainan yang berbahaya atau enggak. Itu namanya apa? Mumayyiz. Bisa membedakan cantik sama jelek. Itu berarti dia sudah apa? Mumayyiz. Dan tidak harus dia sudah apa? Balik. Jadi kalau adzan dari anak yang kelas 5 SD tapi belum balik, adzannya sah apa tidak? Sah. Yang penting apa? Mumayyiz, tahu api itu panas, membahayakan, ya, tahu, sudah paham, ya. Kemudian syarat yang ketiga at-tartib fil alfat, ya, harus berurutan ketika dia memandangkan apa? Adzan. Yang keempat at-tawali, yaitu berurutan, berkesinambungan, ya. Yang kelima, syarat muadzin dia harus laki-laki. Adzan boleh tidak perempuan? Tidak boleh, ya. Adzan harus apa? Laki-laki. Kemudian syarat yang keenam, ia harus mengetahui waktu-waktu sholat. Waktu-waktu apa? Sholat. Syarat yang ketujuh, adzan dikumandangkan ketika telah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat boleh adzan apa tidak? Tidak boleh, kecuali pada saat adzan subuh yang pertama untuk memperingatkan orang yang ketika sholat malam untuk kembali dan melakukan ibadah apa? Sahur, ya. Kata Nabi, diriwayatkan dalam hadis, ya, inna bilalan yunadi bilailin, sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan yang pertama, faqulu washrabu, sudah datang waktu sahur maka makan dan minumlah, sampai datang adzannya Ibnu Maktum yang merupakan adzan apa? Subuh, ya. Kemudian ketika dia adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, qaddallah, muadzinnya meninggal dunia, jatuh. Orang lain nerusin apa mulai dari awal? Hah? Ngulangi dari awal. Tidak boleh apa? Nerusin. Pertanyaannya, boleh nggak adzan tapi belum wudu? Hah? Udah wudu apa belum? Belum. Balik ya, wudu. Maka boleh adzan tanpa apa? Wudu. Itu termasuk sunah-sunah ketika apa? Adzan. Begitu juga, ya, boleh adzan bagi orang yang belum balik, ya, dan boleh juga adzan tidak menghadap kiblat, ya. Dan itu adalah apa? Sunnah menghadap apa? Kiblat. Di sini mu'alif mengatakan as-salat, sunnah-sunnah salat sebelum masuknya salat ada dua. Yang pertama adalah adzan, secara bahasa adalah al-i'lam, untuk memberikan kabar masuk waktu sholat.
Adapun secara syar'i, zikrun makhsus, pengertian dari adzan adalah zikir yang khusus untuk memberitahukan manusia dengan masuknya waktu sholat fardu. Adzan, apa pengertian adzan? Memberitahu apa? Waktu apa? Waktu sholat. Sholat apa jemaah? Sholat apa? Hah? Sholat wajib. Sholat nadar itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Perlu adzan apa enggak? Tidak. Sholat jenazah hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Ya, fardu kifayah. Perlu adzan apa tidak? Tidak. Di situ pengarang mengatakan memberitahu masuknya waktu sholat wajib. Tapi yang tepat adalah sholat 5 waktu. Karena maksud dari sholat wajib ini adalah sholat 5 apa? Waktu. Bukan sholat yang hukumnya apa? Wajib. Kalau sholat yang hukumnya wajib, ya di situ akan ada apa? Sholat nadar. Kemudian sholat jenazah. Sedangkan sholat nadar antum perlu adzan apa tidak? Tidak perlu. Ya. Jadi memberitahukan masuk waktu sholat 5 waktu. Ya, ini aja. Sholat apa? 5 waktu. Nah, pertanyaan yang menarik ini, ya, ini harus antum perhatikan betul-betul. Ya. Adzan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu haknya waktu atau haknya sholat? Ustaz belum paham, Ustaz. Maksud antum ini apa nih, Ustaz? Haknya waktu, haknya sholat, ya kan? Maksud dari adzan hak waktu, ya. Seorang adzan ketika sudah masuk waktu apa? Terus adzan hak sholat, maksudnya apa? Adalah seorang beradzan ketika akan melaksanakan ibadah apa? Sholat. Nah, para ulama ini berselisih, apakah adzan ini haknya waktu ataukah haknya apa? Sholat. Loh, bedanya apa? Maka ini kita akan mengetahui perbedaannya. Ya. Contoh ya, ada seorang malamnya kecapean jamaah, ketiduran, kemudian bangun jam 8 pagi, berarti sudah sholat subuh apa belum? Hah? Belum sholat subuh ya. Berarti dia harus melaksanakan sholat apa? Subuh. Ketika ia akan melakukan qadha sholat subuh, dia perlu adzan apa tidak? Dia perlu adzan apa enggak? Ketika kita mengatakan ya, adzan adalah haknya waktu, maka dia tidak perlu adzan, karena adzan sudah dikumandangkan ketika di awal apa? Waktu. Tapi ketika seorang mengatakan adzan adalah haknya sholat, artinya adzan itu dikumandangkan ketika akan melaksanakan sholat, maka orang tadi yang tertidur ketinggalan sholat subuh, maka ia mengumandangkan apa? Adzan, karena ia meyakini bahwasanya adzan adalah haknya sholat, maka dikumandangkan adzan ketika ia hendak melakukan ibadah apa? Sholat.
Yang betul yang mana? Mazhab Syafi'i milih yang mana? Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya adzan itu hak sholat. Jadi kalau telat sholat yang subuh tadi, dianjurkan adzan apa tidak? Hah? Dianjurkan adzan apa enggak? Adzan. Keras apa enggak? Hah? Bingung nih. Hah? Keras apa tidak? Tidak. Karena keras apa tidak tergantung. Ketika tempat itu sudah diadzani, ya, atau tempat tersebut telah terdengar sampai tempat itu apa adzan, maka dia tidak perlu apa mengeraskan apa adzan. Tapi kalau misalkan tempat itu tidak ada adzan, maka dia apa mensirkan, yaitu tidak mengeraskan apa adzan. Dalilnya apa? Ini ada dalilnya jamaah, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi SAW itu pernah melakukan peperangan sebelum beliau meninggal dunia melawan Kaisar Romawi Bizantium, yaitu perang Tabuk. Jadi kaum muslimin pernah melakukan, ya, perang Mu'tah dan perang Tabuk, ya. Dua-duanya yang lawan apa? Romawi. Perang Mu'tah di mana 3 jenderal utama kaum muslimin meninggal dunia. Kemudian perang yang kedua itu perang apa? Tabuk. Korban jiwanya berapa pada perang Tabuk? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, ya. Ahli sejarah juga tidak ada yang tahu jamaah, karena tidak jadi perang, ya. Heroto apa? Tidak jadi apa? Perang. Dan itu adalah tempat yang terjauh di mana Nabi SAW keluar dari kota Madinah untuk apa? Berperang. Dan waktu itu yang sebagai gantinya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah siapa namanya? Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, Ali radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin kaum muslimin di kota Madinah. Supaya kota Madinah tidak diorak-arik, ya, oleh orang-orang munafikin ataupun orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin waktu itu. Maka tatkala perang Tabuk, Nabi SAW pulang bersama pasukannya. Qadarullah kesiangan jamaah. Maka Nabi SAW, ya, ketika beliau dan para sahabatnya kembali dari Tabuk, ya, kemudian bangun, ya, kesiangan, memerintahkan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengumandangkan azan. Padahal apa? Jadi Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan apa? Azan. Dan memerintahkan juga untuk iqamat. Nah, memerintahkan untuk apa? Padahal sudah keluar waktu subuh apa enggak? Sudah keluar, ya. Kalau seandainya azan adalah haknya waktu, maka Bilal melakukan azan apa tidak? Tidak. Kan di sini kita tahu bahwasanya azan adalah haknya apa? Sholat. 3 orang akan apa? Sholat. Dan dalilnya adalah dalil yang kuat dari kitab Sahih apa? Muslim. Nah, pertanyaan berikutnya terkait tentang azan. Sholat-sholat apakah yang dianjurkan, disunahkan orang sebelum melakukannya untuk mengumandangkan azan? Sholat apa itu? Yang pertama, ya, sholawatul khams, ya. Sholat apa? 5 waktu. Maka sholat 5 waktu itu dianjurkan untuk azan dan iqamat. Untuk azan dan apa? Iqamah. Untuk azan dan iqamah. Adapun sholat jenazah, ya, sholat Id, ya, sholat duha, pakai azan apa tidak? Tidak, ya, tidak pakai apa? Azan. Sholat 5 waktu baik ada ataupun qadha, maka dianjurkan untuk mengumandangkan apa? Azan. Begitu juga apa? Iqamah. Pertanyaannya, kalau seandainya ada orang, ya, kecapean luar biasa, dari jam 11 ketiduran jamaah, bangun-bangun jam 8 malam, berarti dia meninggalkan berapa sholat? 4, zuhur, asar, maghrib, isya. Azannya berapa kali?
Adanya berapa kan? Maka di sini para ulama mengatakan, ya, maka ia adanya cukup sekali, ya, karena hendak melakukan apa? Sholat tadi. Adapun iqamahnya setiap sholat wajib. Setiap sholat apa wajib? Jadi selesai ketika mau sholat duhur, adzan iqamah. Duhur selesai, beranjak ke sholat apa? Asar. Maka sebelum asar dia apa? Iqamah. Sholat asar selesai, ia beranjak ke sholat maghrib. Sebelum maghrib ia mengumandangkan apa? Iqamah. Sholat maghrib selesai, beranjak ke sholat isya. Maka sebelum sholat isya ia mengumandangkan apa? Iqamah. Yang mengumandangkan apa? Iqamah. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, tanya jawab. Pun tidak selesai nanti materinya, masih banyak ya. Ini waktunya tinggal berapa menit, akhi? Hah? Oh, jangan fadl sampai jam 12 sana. 15.47 ya. Yang pertama dianjurkan adzan dan apa? Iqamat. Salat apa? 5 waktu. Kemudian yang kedua, dianjurkan iqamat saja. Yaitu sholat 5 waktu yang berurutan ya. Ketika orang menjamak ya, qashar jamak ketika musafir, sholat kedua dianjurkan untuk apa? Iqamat apa adzan? Iqamat ya. Perlu adzan apa enggak? Enggak perlu, ya. Enggak perlu adzan. Enggak perlu adzan. Jadi dianjurkan iqamah saja ketika menjalankan apa? Salat 5 waktu yang berurutan pengerjaannya. Ya, yang berurutan apa? Pengerjaannya. Misalkan atau sehari ya, dia belum mengerjakan semuanya, maka cukup adzan sekali, kemudian dia mengerjakan apa? Iqamat di setiap apa? Salat fardu tersebut. Kemudian yang ketiga, yang dianjurkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Itu ketika apa? Gerhana. Jadi bukan iqamat ya, tapi apa? As-salatu jami'ah ya. Ketika apa? Gerhana. Kemudian yang keempat, tidak dianjurkan adzan dan iqamat seperti sholat sunnah rawatib, duha ya, sholat jenazah, sholat apa? Jenazah dan yang lainnya. Nah ini tidak dianjurkan. Kalau sholat Aid
Ada iqamatnya apa tidak? Sholat Id? Tidak ya. Ataupun dalam mazhab Syafi'i mungkin antum pernah menemukan sebuah masjid ketika sholat Id, as-sholatu jami'ah ya. Maka itu dalam mazhab Syafi'i itu ada, tapi pendapatnya apa? Lemah ya. Karena mereka mengkiaskan sholat gerhana dengan sholat Id dan istisqa ya. Jadi mereka mengkiaskan, pakai analogi, disamakan. Tapi ini beda, karena sholat gerhana itu terjadi tiap tahun apa tidak? Bisa diprediksi waktunya apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Tiba-tiba ada, betul? Berbeda dengan sholat Id. Diprediksi apa tidak? Prediksi. Ya. Maka ini Qiyas mal-farq ya, qiyas yang berbeda. Kemudian dianjurkan bagi muadzin ya untuk memiliki suara yang bagus dan lantang, keras ya. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan ya, ketika tempat itu sudah diadzankan, maka dia tidak perlu adzan lagi, tapi cukup iqamah. Cukup iqamah. Cukup iqamah. Kemudian terkait tentang adzan, jumlahnya ada berapa jamaah? 4 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 takbir. Kemudian 4 syahadat, betul? Asyhadu an la ilaha illallah ya. Kemudian 2 tasyahud terkait tentang Allah ya. 2 kali tasyahud terkait tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Kemudian hayya berapa kali? 4 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus akhirnya apa? La ilaha illallah. Berarti ada 15. Ada berapa? 15. Itu apabila dia tidak melakukan sunnah tarjih. Antum pernah dengar sunnah tarjih? Tarjih itu adalah dia mengucapkan syahadatain secara sembunyi-sembunyi, tidak keras. Kemudian ia mengucapkan syahadatain secara keras ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia nggak keras kan? Kemudian dia setelah itu mengeras, asyhadu an la ilaha illallah ya. 2 kali yang mengeraskan, kemudian syahadat kepada Nabi Muhammad SAW ia keraskan. Hikmahnya apa? Supaya seorang itu bersyukur kepada Allah. Dulu permulaan Islam itu, Islam datang dengan sembunyi-sembunyi. Adzan itu sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dengan Islam ini menjadi besar, dan adzan itu bisa dikumandangkan ya. Adapun ya di dalam sholat subuh ada tambahan as-sholatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur sebanyak berapa kali? 2 kali ya. Maka jumlahnya ketika waktu sholat subuh dengan tarjih, tarjih itu syahadat, 2 kali syahadat dalam kondisi sir ya, tidak mengeraskan suara ya, tidak mengeraskan suara, maka jumlahnya ada 21. Kemudian kita masuk kepada sunnah-sunnah muakkadah di dalam sholat. Sunnah-sunnah muakkadah dalam sholat ini seperti wajib-wajib sholat ya. Makanya antum ketika sholat subuh ya,
Kadangkala ada orang imam yang lupa untuk kunut, dia sujud sahwi apa tidak? Hah? Ada yang sujud sahwi apa tidak? Ada yang sujud sahwi. Ada yang sujud apa? Sahwi. Ini perlu kita perhatikan. Dalam istilah fikih ada namanya ab'ad. Ab'ad itu apa? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadah dalam sholat ini apabila ditinggalkan, harus sujud sahwi. Harus sujud apa? Sahwi. Yang pertama, tasyahud. Awal. Nah, tadi tasyahud akhir termasuk rukun apa? Sunnah muakkadah. Tasyahud akhir. Tasyahud awal termasuk apa? Sunnah apa? Muakkadah. Tapi kalau nggak dikerjakan dia harus apa? Kemudian yang kedua, buat kepada siapa? Nabi. Sholawat kepada siapa? Nabi. Pada tasyahud pertama. Kemudian yang ketiga, duduk tasyahud. Yang keempat, sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Kemudian yang kelima, kunut subuh. Dan sejatinya kalau antum baca kitab para ulama fikih itu ada banyak. Ini saya sebutkan sedikit aja. Kunut apa? Subuh. Tapi menurut pendapat jumhur ulama bahwasanya kunut subuh ya bukan termasuk kewajiban sholat apa? Subuh. Kemudian yang terakhir, karena waktu yang terbatas, jadi namanya apa? Ab'ad. Berarti sunnahnya apa? Muakkadah. Tapi sunnah muakkadah ini kalau ditinggalkan dia wajib apa? Sudah. Kemudian yang kedua, hayat. Hayat. Sunnah tidak muakkad ya, tidak ditekankan. Artinya apa? Kalau ditinggalkan tidak masalah. Ini ada ratusan sebenarnya. Maka di sini pengarang mengatakan, ya. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Allahu akbar. Ini hukumnya apa? Sunnah. Kalau nggak dilakuin, sholatnya sah apa tidak? Sah. Jadi yang pertama apa? Mengangkat kedua tangan. Ketika takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika ruku. Ketika apa? Ruku. Allahu akbar. Yang ketiga,
mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari apa? Ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Angkat apa? Kedua tangan. Hukumnya apa? Sunnah. Kemudian sunnah berikutnya membaca istiftah. Membaca apa? Istiftah. Dan bacanya bebas ya, istiftah. Kemudian berikutnya termasuk sunnah-sunnah yang lainnya ya. Jadi istiftah kemudian membaca isti'adah. Membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Permasalahan kalau orang Allahu Akbar kemudian langsung baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, boleh tidak ia kembali untuk membaca istiftah? Tidak boleh, dia langsung apa? Terus ya. Kemudian berikutnya mengeraskan bacaan di tempat dikeraskannya bacaan, seperti maghrib, isya, Jumat, sholat Id, sholat istisqa, tarawih, sholat kusuf ya. Kemudian sunnah berikutnya mengucapkan amin. Jadi mengucapkan amin hukumnya apa? Sunnah ya. Makmum mengucapkan apa? Amin hukumnya apa? Sunnah. Kemudian sunnah berikutnya adalah membaca surat setelah apa? Al-Fatihah buat imam dan munfarid. Buat imam dan apa? Munfarid. Makmum baca surat apa enggak setelah Al-Fatihah? Tidak, dia mendengarkan imam membaca surat. Kecuali jamaah ada orang yang tuli. Maka ketika ia tidak mendengar bacaan imam, maka ia membaca Al-Fatihah kemudian surat-surat pendek. Ya. Atau ketika ia membaca Al-Fatihah tidak dengar lagi suaranya imam seperti apa, terlalu kecil, maka dia membaca surat-surat apa? Pendek. Kemudian sunnah yang lainnya, Sami Allahu liman hamidah ya. Hukumnya apa? Sunnah. Bagi siapa? Imam, makmum dan munfarid dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lainnya bagi imam dan apa? Makmum. Munfarid apa? Tidak. Maaf. Sami Allahu liman hamidah buat imam, makmum dan apa? Munfarid. Adapun mazhab yang lainnya mengatakan bahwasanya makmum tidak disunahkan untuk mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Itu pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya makmum tidak disunahkan untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Tapi menurut mazhab Syafi'i tetap dianjurkan untuk mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian perkataan Rabbana lakal hamdu, hukumnya apa? Sunnah. Atau doa Rabbana walakal hamdu, atau doa Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Itu semua 4 doa ini terdapat dalam hadis, ada semua. Kemudian mengucapkan tasbih dalam ruku', kemudian dalam sujud ya. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas ya lutut ketika duduk, termasuk apa? Sunnah. Baik, kita coba sampai sini ya, sampai pada sunnah-sunnah apa? Sholat. Jadi istiftah hukumnya apa? Sunnah. Ya, jadi kesunahan istiftah itu selama bukan sholat jenazah. Ya, selama bukan apa? Sholat jenazah, dan selama tidak menghalangi bacaan Al-Fatihah. Jadi ketika antum masbuk ya, ini imam kayaknya mau ruku, maka ketika antum selesai takbiratul ihram jangan baca istiftah,
langsung membaca surat apa? Al-Fatihah. Ya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.